Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nur Aini, NPM 21110300067, kelompok 4, jurusan MPI 1A, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fikih tentang pengurusan jenazah, tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan mengubur jenazah. Yang pertama ada memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah termasuk dalam fardu kifayah. Menurut dua golongan jumhur ulama, fardu kifayah berarti kewajiban bagi setiap mukallaf. Orang yang berhak untuk memandikan jenazah diantaranya: 1. Orang yang berakal, muslim, baligh, dan cukup umur. 2. Niat bagi orang yang memandikan jenazah. 3. Orang soleh, jujur dan dapat dipercaya oleh Allah. Alat-alat yang digunakan: air, kapas, sampo, kapur barus, daun bidara, minyak wangi, pengusir bau busuk, sebuah pons, penutup aurat jenazah, 2 sarung tangan, alat penggerus, masker, dan gunting. Tata cara memandikan jenazah. Pertama kali yang harus dilakukan yaitu: 1. Jenazah dibaringkan di atas dipan atau batang pohon pisang atau alat lainnya. 2. Buka semua pakaiannya dengan halus, tidak kasar. 3. Kemudian melunakkan persendian jasad tersebut terlebih dahulu. 4. Mulailah dengan membasahi atau mencuci anggota wudhunya dan memandikanlah dimulai dari anggota wudhu sebelah kanan dan bagian badan sebelah kanan. 5. Setelah itu, kepala jenazah diangkat sampai setengah duduk dan mengurut perutnya dengan perlahan hingga semua kotoran dalam perutnya keluar. B. Mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah muslim dan bukan mati syahid adalah fardu kifayah. Tata cara mengkafani jenazah untuk mayat laki-laki. Bentangkanlah kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain kafan memanjang, lalu ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Selimutkanlah kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara yang lembut. Ikatkanlah dengan tali yang sudah dirapikan sebelumnya di bawah kain kafan 3 atau 5 ikatan. Jika kain kafan tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat, maka tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutupi dengan daun, kayu, rumput, atau kertas. Untuk mayat perempuan, kain kafan untuk mayat perempuan terdiri dari 5 lembar kain putih, yaitu: lembar pertama untuk menutupi seluruh badan, lembar kedua untuk kerudung kepala, lembar ketiga sebagai baju kurungan, lembar keempat untuk menutup pinggang hingga kaki, lembar kelima untuk menutup pinggul dan paha. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar, serta taburi dengan wangi-wangian atau dengan kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya, pakaikan sarung. Pakaikan baju kurung, dandani rambutnya dengan 3 dandanan, lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kanan, lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. C. Mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah orang Islam hukumnya adalah fardu kifayah. Tata cara mensolati jenazah. 1. Niat sholat jenazah. Untuk laki-laki, usolli ala hadzal maiti arba'a takbiratin fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan, usolli ala hazahihil mayyati arba'a takbiratin fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. 2. Berdiri bagi yang kuasa tanpa rukuk dan sujud. 3. Takbir 4 kali. Takbir pertama dimulai dengan mengangkat tangan, membaca ta'awuz, kemudian membaca Al-Fatihah. Takbir kedua dan membaca salawat Nabi. Takbir ketiga membaca doa untuk si mayat. D. Menguburkan jenazah. Tata cara penguburan jenazah.
1. Setelah liang kubur sudah digali, kemudian jenazah siap untuk dikuburkan. 2. Jenazah diangkat di atas tangan untuk diletakkan di dalam kubur. 3. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Disunahkan memasukkan jenazah ke liang lahat dari arah kaki kuburan, lalu diturunkan ke dalam liang kubur secara perlahan. Jika tidak memungkinkan, boleh menurunkannya dari arah kiblat. 4. Petugas yang memasukkan jenazah ke lubang kubur hendaknya mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulullahi ketika menurunkan jenazah ke lubang kubur. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Disunahkan membaringkan jenazah dengan bertumpu pada sisi kanan jasadnya dan menghadap kiblat sambil dilepas tali-talinya, selain tali kepala dan tali kedua kaki. 5. Tidak perlu meletakkan bantalan dari tanah ataupun batu di bawah kepalanya, sebab tidak ada dalil sahih yang menyebutkannya, dan tidak perlu menyingkap wajahnya kecuali bila jenazah tersebut meninggal dunia saat mengenakan kain ihram, sebagaimana yang telah dijelaskan. 6. Setelah jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali-tali selain kepala dan kaki dilepas, maka rongga liang lahat tersebut ditutup dengan batu bata atau papan kayu atau bambu dari atasnya, agak samping. 7. Lalu sela-sela batu bata itu ditutup dengan tanah liat agar menghalangi sesuatu yang masuk sekaligus untuk menguatkannya. 8. Disunahkan bagi para penggiring untuk menabur 3 genggaman tanah ke dalam liang kubur setelah jenazah diletakkan di dalamnya. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW. Setelah itu ditumpahkan atau diuruk tanah ke atas jenazah tersebut. 9. Hendaknya meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Dibuat gundukan seperti punuk unta. Demikianlah bentuk makam Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. 10. Kemudian ditaburi dengan batu kerikil sebagai tanda sebuah makam dan diperciki air berdasarkan tuntunan sunnah Nabi SAW. Lalu diletakkan batu pada makam bagian kepalanya agar mudah dikenali. 11. Haram hukumnya menyemen dan membangun kuburan. Demikian pula menulis nama batu nisan, dan diharamkan juga duduk di atas kuburan, menginjaknya serta bersandar padanya, karena Rasulullah SAW telah melarang dari hal tersebut. Hadis riwayat Muslim. 12. Kemudian mengiring jenazah mendoakan keteguhan bagi jenazah tersebut. Sekian pemaparan dari saya tentang pengurusan jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.